Guys, masih setia di channel gue. Pertanyaan gue satu, pernah nggak lo ngalamin pada hal seperti ini pada saat ngejahit? Kayaknya belet banget nggak mau maju, ya kan? Pertanyaan gue itu. Atau lo pernah nggak ngalamin pada saat ngejahit seperti ini? Ya, nih. Oke, nah gini nih. Nah, gitu. Kalau lu pernah ngalamin seperti ini, lu simak baik-baik videonya, karena gue akan berikan solusinya. Tapi sebelum lu simak videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe video gue. Oke, thank you. Oke guys, hal yang pertama yang mesti lu lakuin adalah lu harus naikin si sepatunya pakai engkol manual yang di belakang. Oke, naikin, tujuannya biar pandangan lu ngeliat ke antara gigi dengan plat itu lebih leluasa, lebih enak. Kita lihat ya ketinggian si gigi dengan si plat. Kenapa dia nggak mau jalan? Nah, itu hampir rata ya, pendek sekali gitu ya tinggiannya ya. Nah, di sini gue akan jelasin. Jadi ini adalah dua bagian yang mesti lu perhatiin pada saat setting gigi ya. Nah, dua bagian ini. Bagian ini ya, ini untuk naik turunin gigi. Jadi kan si gigi itu kan kerjanya naik naik, maju, turun, mundur gitu kan. Nah, ini buat naikinnya, buat naik turuninnya. Jadi lu kendorin dulu nih bautnya, ya kan? Nah, lu kendorin dulu nih bautnya. Nanti setelah kendor, jangan terlalu kendor sih. Nanti bisa lu naik turunin. Nah, kalau ini itu buat maju mundurin jaraknya, ya kan? Nah, ini akan gue bahas di next video nanti sih, ya. Jadi gue fokus di sini aja dulu ya, yang buat naik turunin gigi. Nanti kalau ini kasusnya beda lagi, nanti gue akan jelasin di next video. Jadi ini untuk naik turunin giginya. Lu kendorin bautnya, setelah itu lu bisa naik turunin, ya. Oke, jadi lu kendorin bautnya dulu, nanti lu bisa naik dan turunin si giginya sesuai kebutuhan lu, nanti lu lihat. Tapi intinya itu ya. Oke, lu lihat ini intinya yang depan itu bagian untuk naik turunin, yang belakang itu buat maju mundur. Oke, kita kendorin sedikit. Oke guys, tadi setelah bautnya lu kendorin, hal yang mesti lu perhatiin adalah ketinggian antara si gigi dengan si plat. Nih ya kan, lu perhatiin nih, dia hampir sama dengan plat ya kan, rata banget. Nah, ini yang membuat bahan lu itu jadi kadang dia maju, kadang dia sama sekali nggak mau maju pada saat jahit. Nah, di sini jadi masalahnya. Jadi ketika si bahan harus ditarik maju oleh gigi, karena giginya terlalu rendah, jadi akhirnya si jarum itu hanya naik turun aja gitu. Ya emang kerjanya si jarum kan naik turun kan, tapi si bahan itu nggak maju, akhirnya dia jalan di tempat seperti itu, karena ini terlalu rata ya. Kayak bisa kita lihat ya. Jadi setelah kita kendorin bautnya, kita perhatiin ininya ya, kita fokus di sini biar nanti settingannya itu biar kelihatan gitu, ya kan. Nih rata banget ya tuh. Oke, kita perhatiin di bagian ini ya. Oke, sip. Oke guys, setelah baut penguncinya kita kendorin ya, kita kendorin sedikit ya. Oke, kita kendorin sedikit, kan dia udah agak bebas nih ya posisinya ya. Ini bisa kita naik dan turunin. Fungsinya itu dia, naik dan turun. Naik turun aja ya dia posisinya ya. Nah, ini buat naik turuninnya. Jadi kalau kita udah kendorin, nah sedangkan yang ini ya, ini buat maju mundur aja. Tapi gua akan bahas di next video sih, dengan kasus yang berbeda pastinya. Nah, kalau dikendorin dia bisa naik maju mundur. Nah, jangan salah ya teman-teman ya. Jadi
Kalau kasusnya kurang tinggi atau kurang turun ya berarti yang depan sini ya, yang mesti lu setting. Nih, ntar dia bisa dimaju mundurin. Bisa dinaik turunin, sorry bukan maju mundur. Bisa naik turun. Nah, sekarang kita fokus ke antara gigi sama platnya. Jadi kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita mainin ya pakai jari tangan kiri ya. Kita fokus lihat di antara gigi dengan plat. Jadi di sini kita lihat gigi sama platnya, kita naikin sedikit. Oh ya, di sini kita bisa full naikin ya. Tapi ya saran gue sih kurang lebih paling 1 atau 2 mili di atas plat gitu. Ya kan? Kalau terlalu tinggi juga nanti ada bekas si giginya sih di bahannya nanti. Tapi saran gue sih ya paling sekitar 1 atau 2 mili aja di atas plat. Sebenarnya nggak ada ukuran pastinya sih, setiap mesin kan beda-beda gitu ya. Tapi ya gue biasanya sih segitu, nggak terlalu gue tinggiin gitu. Ya kita lihat dulu di sini nih ya. Set, kita lihat segini cukup ya. Ya segini kali ya, kita coba dulu ya. Oke. Ini pokoknya teman-teman perhatiin aja sambil dicoba. Menurut gue sih, saran gue sih buat lu sering-sering coba deh di rumah deh, tapi patokannya seperti ini ya gitu. Biasanya setiap mesin punya kemauan beda-beda, nggak sama gitu. Jadi kalau kita sering latihan, sering coba, gue yakin feeling itu akan keasah dan gampang banget jadinya buat maunya segini dia, kayak gitu jadinya. Ya segini kayaknya cukup sih. Nah, bisa kita naik turunin aja ya. Gini. Jadi kalau lu berpatokan segini ukuran pastinya nggak ada menurut gua. Nah, ini nanti kalau misalkan lu udah dapat posisi yang pas ya, udah dapat settingan yang pas, jarak yang pas, ketinggiannya udah pas, feeling lu sekian gitu, nanti ya kan tinggiannya nanti ya itu mah lu atur lah sebisa mungkin. Lu sering-sering mencoba, nanti lu tahan, kemudian baut yang ini nih ya, ini lu kencengin. Nah baut yang ini lu kencengin, yang tadi yang lu kendorin lu kencengin. Oke ya. Oke guys, setelah tadi baut penguncinya kita kencengin, kita lihat lagi antara gigi sama platnya. Nah seginilah kira-kira ya. Ini kan diambil dari pakai kamera ya, jadi gua berusaha biar semaksimal mungkin ngambil gambarnya biar lu semua juga bisa ngeliat lebih gampang itu. Jadi kelihatannya agak lebih tinggi gitu kan, agak tinggi lah gitu, karena ini kan gua ngambilnya deket banget ya. Nah seperti inilah kira-kira 1 atau 2 mili lah, tapi sebenarnya sih nggak ada ukuran pastinya sih gitu ya. Lu sering-sering latihan aja lah, biar karena setiap mesin itu punya karakter yang beda-beda gitu. Gak bisa gue benerin seperti ini di mesin yang lain akan sama, ya nggak juga gitu. Nah pertanyaan gue satu, gimana sih kalau nanti si gigi itu ketinggian atau terlalu tinggi gitu kan, nih full kayak gini nih. Nah ini nanti efeknya tuh ada di bahannya, jadi akan ada jejak atau bekas si gigi di si bahan yang lu jahit itu gitu. Kalau posisi si giginya ketinggian ya, ini kan gue pasang tinggi ya, misalkan tinggi nih seperti ini, lebih tinggi banget ya kalau kelihatan kan ya di gambar tuh. Nanti efeknya di bahan itu ada kayak jalannya itu agak membal gitulah. Nah ini di tapakan bekas si giginya nih ya, nih jejak si gundul nih, dia ada jejaknya. Nah, ada bekasnya, jadi kan apalagi kalau bahannya putih kan kelihatan banget jadinya. Nah seperti ini tuh kan nggak bagus jadinya ya. Ini kan kalau buat di produk jadinya bisa jadi agak NG atau reject gitu kan, karena kan tampilannya nggak bagus ya. Nah kayak gini.
itu masalah kalau misalkan posisi si gigi lu di settingnya agak ketinggian gitu. Ya lu mau coba-coba silakan buat lu buat nambah wawasan lu juga gitu. Karena kalau nggak dicoba, kita cuman ngelihat begini-begini doang belajar tapi nggak pernah kita coba, kita juga gak akan pernah bisa gitu kan. Ya banyak nyobalah gitu intinya mah. Ya jadi seperti itu ya guys ya. Nah poinnya adalah di sini timing settingnya. Nah ini timing settingnya ini penting banget nih menurut gue, karena biar kita dapat titik puncaknya si gigi dulu kita cari. Nah ini jarum ada di top up, kira-kira agak turun sedikit, jadi kita putar ke kiri beberapa derajat si pulinya itu sampai dia agak turun sedikit. Kan timing dari si gigi itu kan dia pasti nongol ke atas. Nah pas dia lagi nongol ke atas, pas di puncaknya itu posisi yang buat lo setting gitu. Jadi bukan pas pada saat si gigi itu mulai maju ya kan nih ya, lu lihat timingnya nih, jarum turun gigi nongol. Nah pas gigi nongol itu, pas giginya itu muncul gitu, bukan gigi nongol ya. Sorry nih, gue nggak bermaksud ya, tapi ini posisinya memang seperti itu gitu. Jadi pas giginya tuh ada di puncak gitu, pas dia naik, bukan pas pada saat giginya itu pas maju ya. Gigi maju lagi nih, sorry nih, gue nggak bermaksud juga ya. Tapi menurut gue ya ini balik lagi kita ke settingan ya. Pas pada saat nah di titik itu, di titik pas si giginya itu pas di puncak. Nah itu tempat posisi lu buat setting yang ideal menurut gue. Jadi saran gue lu banyak-banyak coba, banyak-banyak setting, karena setiap mesin itu punya karakter yang berbeda-beda. Mungkin dengan settingan seperti ini di mesin lu mau, tapi belum tentu di mesin orang lain gitu. Jadi saran gue lu banyak-banyak buat setting, buat banyak-banyak buat coba, biar wawasan lu juga makin banyak lagi nanti ke depannya. Nah jadi itu poinnya ya. Ya kira-kira pokoknya dilebihin lah dari si